Benarkah banjir Nabi Nuh cuma mitos? Al-Quran berkisah. Kisah Nabi Nuh dibilang adaptasi epos Gilgamesh, naskah sastra kuno Mesopotamia, dan dianggap mitos karena sains belum bisa membuktikannya. Kok bisa ya? Mari kita bahas. Kalau kita tarik timelinenya, masa Nabi Nuh itu terpaut 10 abad dari Nabi Adam alaihissalam. Dan dalam rentang itu, manusia semua tinggal berpindah-pindah sehingga belum disebut kaum. Nah, sepeninggal Nabi Idris alaihissalam, mereka mulai meninggali suatu wilayah secara permanen. Akhirnya disebut dengan sebuah kaum yang selanjutnya disebut dengan kaum Nuh seperti yang dijelaskan dalam surah Ibrahim ayat 9. Di situ disebutkan kaum itu berurutan dari kaum Nabi Nuh, lalu kaum Ad dan kaum Samud. Kaum ini selanjutnya oleh ulama disebut dengan Bani Rasib, kaum yang mengawali penyimpangan akidah, dan diduga kaum inilah yang disebut dengan bangsa Sumeria kuno. Terus bagaimana banjir terjadi? Nabi Nuh alaihi salam berkata bahwa setelah semua cara dakwah dicoba, beliau merasa benar-benar dikalahkan oleh kaumnya dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun menjawab dengan datangnya musibah besar dengan tanda-tanda berikut. Yang pertama adalah at-tanur, yakni ketika kompor atau dapur yang biasa mengeluarkan api justru mengeluarkan air. Yang kedua adalah munhamir, yakni air dari langit yang dicurahkan dan dipusatkan pada satu tempat. Jadi umat Nabi Nuh dikepung dengan air yang memancar dari tanah dan tercurah dari langit. Jadi jangan dibayangkan keadaannya seperti sekedar hujan deras dan luapan air sungai saja. Perkara ini lebih dari itu, sebagaimana Allah gambarkan bahwa ombaknya saja bisa setinggi gunung. Di tengah azab itu, putra Nabi Nuh masih menolak kebenaran kok. Jadi nggak usah heran kalau sekarang masih banyak yang ikut-ikutan menolak kebenaran kisah ini. Di akhir rangkaian ayat ini, Allah menyebutkan bahwa kisah ini adalah berita gaib yang Nabi Muhammad SAW dan kaum sebelum beliau tidak tahu. Sehingga Allah menyebut kisah ini sebagai ayat untuk menguji sejauh mana kita beriman dengan berita ilahi dalam kitab-kitabnya. Nah, kata ayatullah dalam kisah Nabi ini kita kenal dengan mukjizat. Dan perlu kita tahu, jangan salah paham, mukjizat itu adalah khariqul adah, di luar kebiasaan, bukan khariqul akal atau bukan mustahil bagi akal. Jadi kalau akal kita sekarang belum bisa menangkap hikmahnya, bukan berarti beritanya yang bohong, tapi sains kita yang belum nyampe ke sana. Gimana? Masih bilang ini mitos? Save dan share video ini, jangan lupa follow akun Guru Mendang Mending untuk kisah berikutnya dalam Al-Quran Berkisah.